Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Salsabila dari kelas Farmasi 3D Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya akan menjelaskan tentang evaluasi sediaan granul dan alatnya untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Solid. Nah, sebelum masuk ke penjelasan tentang evaluasi, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu granul. Granulasi adalah pembentukan partikel-partikel besar dengan mekanisme pH tertentu. Granul dapat diproses lebih lanjut menjadi bentuk sediaan granul terbagi, kapsul maupun tablet. Seperti yang tertera di gambar di sini, ini contoh sediaan granul. Nah, untuk evaluasi sediaan granul di sini terdapat 7 poin. Yang pertama ada distribusi ukuran partikel, yang kedua ada uji sifat alir, yang ketiga ada uji kompresibilitas granul, yang keempat ada uji kelembaban granul, yang kelima ada uji bobot jenis granul, yang keenam ada uji waktu melarut granul, dan yang terakhir ada evaluasi respon rasa granul effervescent. Nah, untuk evaluasi yang pertama ada distribusi ukuran partikel. Distribusi ukuran partikel mempengaruhi kemampuan alir dari granul. Distribusi ukuran yang bervariasi mengakibatkan aliran yang tidak seragam ke dalam ruang kompresi, sehingga keseragaman bobot tablet akan terpengaruh. Nah, di sini kalau misalkan kita mau buat sediaan tablet, kemudian si ukuran granulnya itu masih bervariasi atau tidak seragam, maka itu akan berpengaruh pada saat nanti evaluasi keseragaman bobot tablet. Gitu. Kemudian presentasi range yang dikehendaki adalah 10-20%. Nah, alat yang digunakan untuk evaluasi distribusi ukuran partikel yaitu dinamakan range vibrator. Seperti yang tertera di gambar ini. Jadi nanti si granul itu akan dimasukkan ke bagian atas alat ini. Ini seperti pengayak yang disusun ya, setiap bagiannya itu ada pengayaknya. Kemudian nanti si alat ini akan digoyangkan atau diputarkan. Nah, semakin ke bawah nilai ukuran partikelnya itu tentu akan semakin kecil. Nah, sediaan yang akan dihitung yaitu nanti sediaan yang ada di dalam pen. Begitu. Nah, untuk evaluasi yang kedua ada uji sifat alir. Untuk mendapatkan sifat alir yang baik, maka bahan harus mempunyai bentuk yang sama dan memiliki kontak antar partikel yang kecil. Untuk uji sifat alir ada 2 tahapan. Yang pertama ada uji kecepatan alir dan juga ada sudut diam. Untuk kecepatan alir, waktu yang diperlukan 100 gram serbuk atau granul untuk dapat mengalir dengan baik harus kurang dari 10 detik. Karena kalau misalkan waktu yang diperolehnya itu lebih dari 10 detik, biasanya uji keseragaman bobot nanti akan sulit tercapai. Kemudian untuk sudut diam dihitung dengan rumus tan alfa sama dengan H per D atau jari-jari kerucut. Tan alfa ini, lambang alfa ini yaitu sudut diamnya. Untuk H yaitu tinggi kerucut tumpukan serbuk, dan untuk D yaitu diameter tumpukan serbuk. Nah, jadi alat yang digunakan untuk uji sifat alir di sini yaitu dinamakan corong. Nanti si granul itu akan dimasukkan ke dalam corong tersebut, kemudian nanti akan jatuh. Nah, waktu si granul tersebut jatuh ke bawah, itu dihitung, kemudian dicatat. Itu untuk mencari kecepatan alirnya. Nah, untuk sudut diamnya, kan nanti sesudah jatuh, di bawahnya ada tumpukan granulnya. Itu dihitung tingginya, tinggi si tumpukan granul dan isi diameter tumpukan granul tersebut. Kemudian dimasukkan ke rumus dan dihitung. Untuk sudut diam yang baik yaitu kurang dari 30 derajat, yang dimana nantinya akan berpengaruh ke sifat alir untuk mendapatkan hasil yang baik.
Kemudian ada uji kompresibilitas granul. Makin kecil persentase kompresibilitas, maka makin mudah granul mengalir bebas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kompresibilitas suatu granul. Dengan cara 100 gram massa granul dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Kemudian ukur volume dan catat sebagai V0. Lalu lakukan pengukuran sampai 500 kali ketukan. Lalu ukur volume dan catat sebagai V1. Kemudian hitung dengan rumus V0 dikurangi V1 dibagi V0 dikali 100%, di mana V0 itu volume awal, kemudian V1 itu volume yang telah didapatkan setelah uji. Persen kompresibilitas yang baik yaitu 5-12%. Untuk alatnya dinamakan Tap Density Tester. Jadi alat ini bekerja yaitu dengan dimana granul dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml yang ada dalam gambar tersebut. Kemudian nanti si gelas ukur tersebut akan dilakukan ketukan secara otomatis sampai 500 kali ketukan. Kemudian setelah itu dicatat volume akhir setelah uji tersebut. Kemudian nanti dihitung dengan rumus. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu ada uji kelembaban granul. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kelembaban suatu granul. Alat yang dipakai untuk uji ini dinamakan moisture balance. Dengan cara, timbang granul 5 gram dan tempatkan dalam wadah moisture balance. Nyalakan sampai suhu 105 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian didapatkan persekaran air yang stabil dan ditentukan sebagai nilai persen LOD atau susut pengeringan. Untuk rumusnya itu ada dua. Yang pertama ada MC atau moisture content atau kandungan lembab. Kemudian yang kedua ada LOD atau loss of drying atau susut pengeringan. Apa bedanya antara MC dan LOD? Untuk MC itu untuk menentukan kandungan air yang hilang. Kemudian untuk LOD itu untuk menentukan kandungan air dan zat pengotor yang lain. Untuk rumusnya juga berbeda. Untuk MC yaitu persen MC yaitu W dikurangi W0 dibagi W0 dikali 100%, di mana W adalah bobot sampel basah dan W0 adalah bobot sampel kering. Dan untuk rumus LOD yaitu persen LOD ada W dikurangi W0 dibagi W dikali 100%. Untuk rumusnya juga berbeda ya. Dan untuk kelembaban suatu granul yang baik yaitu 1-5%. Kemudian ada uji bobot jenis granul. Ada dua jenis juga. Yang pertama ada bobot jenis benar atau PB dan ada bobot jenis nyata atau PN. Untuk bobot jenis benar itu menggunakan alat piknometer, di mana dengan cara piknometer kosong ditimbang dan dicatat sebagai V0. Kemudian granul dimasukkan ke dalam piknometer dan ditimbang dicatat sebagai V1. Lalu tinggal dikurangi V1 dikurangi V0, kemudian didapatkanlah bobot jenisnya. Piknometer ini kan sudah ada volumenya, sudah tertera volumenya. Jadi nanti untuk menghitung bobot jenis benar itu tinggal dibagi, di mana bobot jenis tadi yang sudah didapatkan dibagi volume yang ada di dalam piknometer. Kemudian nanti didapatkan hasilnya dengan satuan gram per mili. Lalu untuk bobot jenis nyata menggunakan alat gelas ukur, di mana granul ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur, lalu dilihat volume yang tertera dalam gelas ukur tersebut. Seperti misalkan contoh, granul ditimbang menghasilkan 50 gram. Kemudian nanti si granul yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam gelas ukur dan dilihat volume yang tertera dalam gelas ukur tersebut. Rumusnya hampir sama dengan bobot jenis benar, di mana si W ini sebagai berat tadi granul yang sudah ditimbang dan si volume ini adalah volume yang tertera tadi di dalam gelas ukur, kemudian dihitung.
Kemudian ada uji waktu melarut granul effervescent. Apa sih itu granul effervescent? Granul effervescent merupakan campuran senyawa asam dan basa. Bila ditambahkan dengan air, akan bereaksi membebaskan karbon dioksida, sehingga menghasilkan buih yang memberikan efek rasa segar dan dapat menutupi rasa yang tidak diinginkan. Nah, uji waktu larut dapat dilihat dari mulai masuknya granul effervescent sampai reaksi habis, di mana gelembung CO2 telah berhenti. Dengan cara sejumlah granul dimasukkan ke dalam 200 ml Aquades pada suhu 15-25 derajat Celcius. Kemudian waktu larut dihitung dengan menggunakan stopwatch dimulai dari granul tercelup ke dalam Aquades sampai semua granul terlarut dan gelembung di sekitar wadah mulai menghilang. Bila waktu larut granul terdispersi dengan baik dalam air antara 1-2 menit, maka sediaan tersebut memenuhi persyaratan waktu larut. Nah, yang terakhir ada evaluasi respon rasa granul effervescent. Evaluasi respon rasa uji atau uji hedonik dilakukan dengan mencobakan granul effervescent yang sudah dilarutkan dalam air kepada beberapa panelis. Panelis dalam uji hedonik sebaiknya tidak terlatih yang kemudian diminta tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap granul tersebut. Evaluasi ini dilakukan supaya kita dapat mengetahui apakah produk yang kita uji diminati oleh orang banyak atau tidak. Evaluasi ini biasanya menggunakan kuesioner yang harus diisi oleh panelis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.